Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraila dengan NIM 1915036133. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu resume jurnal IT Balance Scorecard. Di sini ada judul dari jurnal yang akan saya resume, yaitu judulnya Analisis Balance Scorecard sebagai alat pengukur kinerja perusahaan. Studi kasusnya pada PT Astra Honda Motor. Penulisnya adalah Soraya Hanumah dan Endang Kiswara SE MSI AKT. Pendahuluan, latar belakang penelitian. Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif menyebabkan perusahaan besar dalam hal persaingan, produksi, pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan penanganan transaksi antara perusahaan dengan konsumen dan perusahaan dengan perusahaan lain. Perubahan-perubahan tersebut mendorong perusahaan untuk mempersiapkan diri agar bisa diterima di lingkungan global. Penentuan strategi akan dijadikan sebagai landasan dan kerangka kerja untuk mewujudkan sasaran-sasaran kerja yang telah ditentukan oleh manajemen. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat untuk mengukur kinerja sehingga dapat diketahui sejauh mana strategi dan sasaran yang telah ditentukan dapat tercapai. Hasil penelitian menyebutkan bahwa untuk mengukur kinerja eksekutif di masa depan diperlukan ukuran komprehensif yang meliputi 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, yang disebut dengan balance scorecard. Balance scorecard digunakan untuk menyeimbangkan usaha dan perhatian eksekutif ke kinerja keuangan dan non-keuangan, serta kinerja jangka pendek dan kinerja jangka panjang. IT Balance Scorecard. Menurut Kaplan dan Norton pada tahun 96, Balance Scorecard merupakan alat pengukur kinerja eksekutif yang memerlukan ukuran komprehensif dengan 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Sementara itu, Anthony Banker Kaplan dan Young tahun 97 mendefinisikan Balance Scorecard sebagai a measurement and management system that view of business units perform from 4 perspectives: financial, customer, internal, business process, and learning and growth. Balance scorecard menggambarkan adanya keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang, antara ukuran keuangan dan non-keuangan, antara indikator lagging dan indikator leading. Balance scorecard cukup komprehensif untuk memotivasi eksekutif dalam mewujudkan kinerja keempat perspektif tersebut agar keberhasilan keuangan yang dihasilkan bersifat berkesinambungan. Pada slide selanjutnya terdapat rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah, yaitu bagaimana kinerja PT Astra Honda Motor jika menggunakan konsep balance scorecard. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, pemberhentian, dan mutasi. Ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan. Keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Kelima, menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Lalu masuk pada bab metode penelitian. Variabel penelitian dan definisi operasional. Pada jurnal ini terdapat variabel-variabel yang meliputi 1. Perspektif keuangan, pengukuran menggunakan ROI, profil margin, operating ratio. Yang kedua, perspektif pelanggan. Ketiga, perspektif bisnis internal. Dan keempat, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Pada jurnal ini juga membahas cara pengukuran dalam balance scorecard. Cara pengukuran dalam balance scorecard adalah mengukur secara seimbang antara perspektif yang satu dengan perspektif yang lainnya dengan tolak ukur masing-masing perspektif. Menurut Mulyadi pada tahun 2001, kriteria keseimbangan digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana sasaran strategi kita capai seimbang di semua perspektif. Lalu ada tabel skor dan nilai dari sumber Mulyadi. Jadi, skor dalam tabel kriteria keseimbangan adalah skor standar jika kinerja semua aspek dalam perusahaan adalah baik. Skor diberikan berdasarkan rating scale berikut. Perhatikan pada tabel skor dan nilai. Lalu ada juga metode pengumpulan data yang meliputi kuesioner dan studi pustaka. Lalu masuk ke hasil dan pembahasan. Kinerja perusahaan secara keseluruhan bisa dilihat pada tabel berikut. Ada perspektif tahun, rata-rata, kriteria, dan skor. Perspektif keuangan,
ROI, profit margin, operating ratio, perspektif pelanggan, kepuasan pelanggan, perspektif bisnis, internal inovasi, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, dan kepuasan karyawan. Hasil penilaian kinerja dalam perspektif keuangan menunjukkan bahwa ROI mempunyai rata-rata yang cukup sehingga diberikan skor 0 karena rata-rata ROI sudah hampir mendekati standar yang telah ditetapkan. Sedangkan profit margin diberikan skor negatif 1 karena nilai profit margin masih jauh di bawah standar yang telah ada. Dan untuk operating ratio diberi skor 1 karena dinilai sudah baik. Untuk perspektif pelanggan diberikan skor 1 karena skor rata-rata kepuasan pelanggan sebesar 3,71. Kepuasan pelanggan dikatakan baik apabila skor rata-rata dan skor likat menunjukkan angka di atas 3. Pada perspektif bisnis internal, inovasi diberikan skor 1 dan untuk perspektif pertumbuhan dan pembelajaran diberikan skor 1 karena skor kepuasan karyawan menunjukkan angka rata-rata sebesar 3,63, di mana angka tersebut pada skala Likert sudah menunjukkan angka di atas 3. Total bobot skor dapat diketahui yaitu 3 skor dari total bobot standar, sehingga rata-rata skor adalah 3/6 atau 0,5. Langkah selanjutnya adalah membuat skala untuk menilai total skor tersebut sehingga kinerja perusahaan dapat dikatakan kurang, cukup, dan baik. Dengan menggunakan skala, maka dapat diketahui kinerja suatu perusahaan. Setelah membuat skala, selanjutnya adalah menentukan batas area kurang, cukup, dan baik. Kurang dari 50%, skornya 0. Kinerja dikatakan baik apabila lebih dari 80% dan diasumsikan bahwa 80% adalah sama dengan 0,6. Sisanya daerah cukup, yaitu antara 0 dikurang 0,6. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kinerja PT Astra Honda Motor jika menggunakan balance scorecard terdapat pada daerah cukup karena rata-rata skor yang diperoleh sebesar 0,5 yang terletak di antara 0 dikurang 0,6. Itu saja hasil dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.